Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Wahyuni, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, semester 3, NPM 2069201021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi public speaking, yaitu hambatan dan trik berbicara di depan publik. Berbicara mengenai hambatan saat berbicara di depan publik, banyak sekali hambatan-hambatan saat berbicara di depan publik. Salah satu contoh dari hambatan-hambatan yang terjadi saat berbicara di depan publik yaitu kita merasa gugup, takut, grogi, bahkan nervous saat berbicara di depan publik. Kemudian kita merasa bahwa audiens itu tidak mendengarkan kita saat kita berbicara di depan publik, serta takut melihat lawan jenis saat kita berbicara di depan publik. Ketakutan-ketakutan yang dialami saat berbicara di depan publik itu dikenal dengan istilah spikobia. Artinya, spikobia ini adalah ketakutan-ketakutan yang dialami saat kita berbicara di depan publik. Ketakutan-ketakutan tadi seperti merasa cemas, merasa grogi, merasa nervous, bahkan demam panggung. Nah, dari ketakutan itulah yang disebut dengan istilah spikobia. Dari spikobia itu ada gejala-gejala yang dialami seseorang saat berbicara di depan publik. Apa saja sih gejala-gejala yang dialami seseorang yang telah terkena spikobia tadi? Nah, gejala yang pertama yaitu detak jantung kita itu lebih cepat dari biasanya. Jadi, apabila kita mengalami spikobia tadi, detak jantung kita, tempo jantung kita itu lebih cepat dari biasanya. Karena tadi kita cemas, grogi, akhirnya jantung kita itu memumpahnya lebih cepat dari biasanya. Itu salah satu dari gejala spikobia. Untuk gejala yang selanjutnya yaitu tangan dan kaki kita itu berkeringat. Saat kaki dan tangan kita berkeringat itu merupakan salah satu gejala dari spikobia. Ketika kita berbicara di depan publik, kita merasa takut, nervous, bahkan demam panggung, tangan dan kaki kita itu berkeringat. Itu merupakan salah satu dari gejala spikobia. Kemudian gejala yang selanjutnya yaitu nafas kita itu terengah-engah. Nafasnya itu tidak normal, seolah-olah kita itu barusan melakukan olahraga lari. Jadi nafas kita itu pendek. Jadi terengah-engah nafas kita saat berbicara di depan publik. Kemudian untuk gejala yang selanjutnya, apabila kita mengalami spikobia, mulut kita itu terasa lebih kering dari biasanya dan tidak bisa menelan. Jadi apabila kita berbicara di depan publik, mulut kita terasa kering dan tidak bisa menelan, itu merupakan salah satu dari gejala spikobia. Gejala yang selanjutnya yaitu suara kita itu gemetar. Apabila kita berbicara di depan publik, suara kita gemetar, itu merupakan salah satu dari gejala spikobia. Karena kita merasa takut, grogi, bahkan nervous tadi, saat kita menyampaikan informasi yang kita sampaikan melalui public speaking tadi, suara kita gemetar saat berbicara di depan publik. Kemudian untuk gejala yang selanjutnya yaitu berbicara kita itu lebih cepat, seolah-olah kita ingin menyelesaikan public speaking itu dengan cepat. Karena kita merasa cemas, takut, dan demam panggung tadi, tempo kita berbicara itu lebih cepat dari biasanya. Gejala yang selanjutnya yaitu otot-otot kita itu tegang. Jadi bawaannya itu kaku. Jadi otot-otot kita itu tegang. Sehingga audiens yang melihat kita berbicara di depan publik itu kaku.
Gejala yang terakhir dari spikobia ini adalah kita menjadi hilang ingatan. Maksudnya itu saat kita menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan melalui public speaking, kita itu bakal hilang ingatan karena cemas dan kaku tadi, grogi tadi, nervous, bahkan demam panggung. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu lupa semua. Nah, itulah tadi macam-macam gejala-gejala dari spikobia. Nah, dari ketakutan-ketakutan yang dialami saat berbicara di depan publik pasti ada penyebabnya. Apa sih penyebab-penyebab yang menyebabkan ketakutan-ketakutan saat berbicara di depan publik itu muncul? Ketakutan-ketakutan itu disebabkan karena kita tidak tahu apa yang ingin kita bicarakan. Jadi maksudnya itu kita itu tidak tahu apa yang ingin kita bicarakan, apa yang ingin kita sampaikan saat berbicara di depan publik itu. Makanya kita merasa cemas, grogi, nervous, bahkan demam panggung yang merupakan gejala dari spikobia tadi. Ketakutan juga timbul disebabkan karena takutnya akan penilaian orang lain atau penilaian audiens terhadap cara kita menyampaikan materi, cara kita berbicara di depan publik. Jadi berkecamuklah di dalam pemikiran kita terhadap penilaian orang lain. Nah, dari itulah muncul rasa cemas, takut, grogi, nervous, bahkan demam panggung di dalam diri kita. Karena apa? Ya karena dari takutnya tadi, takut akan penilaian orang lain. Ketakutan itu juga bisa muncul ketika kita berbicara di depan orang-orang yang terasa asing bagi kita. Itu juga menyebabkan atau menimbulkan rasa cemas, rasa grogi, rasa nervous, demam panggung, takut saat kita berbicara di depan publik. Ketakutan-ketakutan juga akan timbul karena kita kurangnya menguasai materi. Jadi kita itu tahu materi yang ingin kita sampaikan kepada audiens, tapi karena kurangnya kita menguasai materi tersebut, maka akan timbullah rasa takut, rasa cemas saat kita berbicara di depan publik. Mengapa terjadinya kecemasan tersebut? Karena kita hanya menguasai materi yang ingin kita sampaikan terhadap audiens. Ketakutan juga akan timbul ketika kita harus berbicara di depan orang yang berpengaruh besar terhadap kita. Maksudnya itu ketika kita berbicara dengan orang yang berpengaruh besar, khususnya berpengaruh terhadap diri kita sendiri, itu ketakutan atau kecemasan, nervous, demam panggung itu akan timbul. Nah, apakah rasa cemas, rasa grogi, rasa nervous, rasa takut, bahkan rasa demam panggung itu dapat dihilangkan? Jawabannya itu tidak. Mengapa tidak? Karena rasa takut, rasa nervous, rasa grogi, demam panggung itu merupakan hal yang wajar dialami setiap manusia saat berbicara di depan publik atau berpublic speaking. Itu sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia. Semua orang itu akan merasakan yang namanya rasa takut, rasa cemas, rasa grogi, rasa nervous, bahkan rasa demam panggung saat berbicara di depan umum. Tetapi mereka bisa mengelola rasa-rasa ketakutan tersebut saat berbicara di depan umum. Jadi, rasa takut, rasa cemas, rasa grogi, rasa demam panggung, nervous itu tidak dapat dihilangkan. Tetapi kita bisa meminimalkan seminimal mungkin. Jadi kita simpan dulu rasa-rasa ketakutan seperti cemas, grogi, nervous, demam panggung tadi. Kita munculkan dulu power kita, rasa percaya diri kita untuk tampil di depan umum, bahwa kita itu bisa tampil dengan maksimal. Nah, itulah penyebab ketakutan saat berbicara di depan publik muncul. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana
cara mengatasi atau cara mengurangi rasa ketakutan saat berbicara di depan publik supaya kita bisa lebih percaya diri saat berpublic speaking. Trik yang pertama atau cara mengatasi mengurangi rasa takut saat berbicara di depan publik. Yang pertama yaitu kita harus membiasakan diri kita untuk berbicara di depan publik. Ada peribahasa yang mengatakan ala bisa karena biasa. Nah, kita harus membiasakan diri terus untuk berbicara di depan publik. Ketika ada peluang untuk berbicara di depan publik, kita ambil semua, kita belajar untuk berbicara di depan publik. Semakin kita menghindar dari peluang-peluang yang ada untuk berbicara di depan publik, semakin kuatlah rasa ketakutan-ketakutan yang timbul di diri kita untuk berbicara di depan publik. Cara yang kedua yaitu berlatih. Semakin kita berlatih, semakin maksimal hasil yang kita dapatkan. Contohnya kita berlatih di depan cermin. Di depan cermin itu kita bisa melihat bagaimana cara kita menyampaikan materi, bagaimana gaya bahasa kita sampaikan, mimik wajah kita gimana. Di sana kita bisa mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi kita itu harus berlatih terus supaya hasil yang kita inginkan itu semaksimal mungkin. Cara yang ketiga yaitu relaksasi. Nah, cara-cara relaksasi ini sangat penting supaya kita itu lebih tenang. Seperti kita menggoyang-goyangkan tangan, menggoyang-goyangkan kaki. Ini sedikit mengurangi rasa cemas atau grogi saat kita berbicara di depan publik. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu atur napas. Dimana atur napas ini sangat penting supaya nafas kita itu lebih stabil saat kita berbicara di depan umum. Dengan cara kita mengambil nafas dari hidung, kita hirup, kita tahan 3-6 detik. Kemudian kita keluarkan dari mulut. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengurangi rasa ketakutan, rasa cemas, rasa grogi saat kita berbicara di depan publik. Cara yang selanjutnya yaitu meminum segelas air, dimana meminum segelas air ini sangat penting saat kita berbicara di depan publik. Nah, fungsi dari meminum segelas air sebelum berbicara di depan publik ini fungsinya untuk mengendurkan pita suara kita. Jadi saat kita berbicara di depan publik, kita itu suara kita sudah teratur, tidak terbata-bata, kemudian suara kita saat tampil tidak serak. Jadi untuk mengurangi suara-suara seperti tadi, kita harus meminum segelas air sebelum berbicara di depan publik. Cara selanjutnya untuk mengatasi rasa ketakutan saat berbicara di depan publik yaitu memegang sesuatu. Nah, memegang sesuatu ini banyak sekali, contohnya seperti memegang pena, memegang buku catatan kecil. Walaupun kita tidak membaca catatan tersebut, kita pegang saja. Kemudian bisa kita memegang handphone. Itu mengurangi rasa cemas, rasa grogi, rasa takut, rasa nervous kita saat berbicara di depan publik. Nah, untuk cara mengatasi atau mengurangi rasa takut saat berbicara di depan publik yang terakhir ini yaitu kita harus mengafirmasikan ke diri kita sendiri dengan kata-kata positif. Kita tuangkan terus, kita kasih support terus ke diri kita sendiri dengan kata-kata yang positif, bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu yakin pasti bisa untuk berbicara di depan publik dengan baik dan benar. Semakin kita mengafirmasikan kata-kata positif ke diri kita sendiri, maka semakin percaya diri kita itu semakin kuat untuk berbicara di depan publik. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hambatan dan trik berbicara di depan publik. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.